Sebanyak 1.000 penari dari kalangan pemudi dan ibu PKK sedesa Batuan membawakan tarian sakral Rejang Sutri secara massal di Jaba Sisi Glot Pura Desa Lan Puseh, Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawat, Gianyar, Minggu 18 Desember. Tari Rejang Sutri ini dipentaskan dalam rangka memperingati Saharasa Warasa Batuan 1000 tahun ditulisnya Prasasti Baturan. Rejang Sutri merupakan tarian sakral yang berfungsi sebagai penolak bala. Cikal bakal dipentaskannya Rejang Sutri diperkirakan bermula pada abad ke-17 sekitar tahun 1658. Di mana tarian ini dipentaskan setiap malam mulai Rahine Kajang Kliwon Enyitan, Sasih kelima sampai Ngembak Geni atau sehari setelah hari suci Nyepi atau sekitar bulan November sampai bulan Maret tahun berikutnya. Rejang Sutri diyakini sebagai penetralisir sasih gering yang ditandai dengan berjangkitnya berbagai macam penyakit. Pendesa adat Batuan, Inyoman, Megawan didampingi Pangliman Iwayan Sude di sela-sela kegiatan menjelaskan jika tarian ini berkaitan erat dengan sejarah Ide Sri Aji Mahasirikan yang menduduki tahta kerajaan Timbul yang diberikan oleh Raja Mengui. Sebelum menduduki tahta, beliau terlebih dahulu meninjau wilayah. Dalam peninjauan tersebut, terdengar masih ada pengikut Balian Batur yang bernama Gede Mecaling tinggal di Tegalinggah, Banjarjungut. Gede Mecaling terkenal suka mengusik ketentraman masyarakat sehingga bermaksud diusir. Sri Aji Mahasirikan kemudian memerintahkan Idewa Babi untuk mengusir Gede Mecaling. Singkat cerita, terjadi adu kesaktian antara Dewa Babi dengan Gede Mecaling. Dengan perjanjian, barang siapa yang kalah harus bersedia diusir dari daerah Batuan. Adu kesaktian tersebut menggunakan sarana dua babi guling, ada yang diikat dengan tali kulit pohon pisang dan benang. Gede Mecaling memilih babi guling yang diikat dengan upas. Sedangkan Dewa Babi memilih yang diikat dengan tali benang. Tali pengikat yang terbakar dinyatakan kalah. Ternyata tali pengikat yang terbakar adalah milik Gede Mecaling sehingga dinyatakan kalah. Atas perjanjian yang telah disepakati, Gede Mecaling keluar dari desa Batuan pergi ke wilayah Nusa Penida, namun dengan rasa dendam dan emosi. Gede Mecaling mengeluarkan pastu bahwa setiap mulai sasih kelima akan kembali datang ke desa Batuan bersama rencang-rencangnya untuk berbuat keonaran. Pastu inilah yang membuat cemas masyarakat desa Batuan. Masyarakat Batuan kemudian menangkal rasa cemas tersebut dengan cara melakukan persembahyangan ke pura desa. Krama lanang berkumpul menggelar gocekan atau adu ayam. Diyakini rencang-rencang Gede Mecaling kelangan dan terhibur dengan aksi adu ayam sehingga melupakan emosinya untuk berbuat onar. Sedangkan krama istri menghilangkan rasa cemas dengan menari sepanjang malam. Mereka menari dengan perasaan tenang, gembira dan hilang dari kecemasan. Para perempuan menari menurut irama yang teratur dengan gerak tari halus lemah lembut. Masyarakat desa Batuan yakin ketika tari Rejang Sutri dipentaskan, Gede Mecaling yang hendak datang meresahkan masyarakat menjadi mengurungkan niatnya tersebut karena terpesona dengan adanya tarian ini. Pada zaman dulu, pementasan tari Rejang Sutri digelar sampai subuh karena diyakini rencang-rencangnya Gede Mecaling akan pergi saat ayam berkokok, pertanda hari telah pagi. Sejak saat itulah gocekan Rejang Sutri digelar setiap hari selama sasih gering. Namun kini meski telah mengalami perkembangan zaman, pementasan tetap digelar sesuai dengan pakem. Bedanya hanya kedatangan krama untuk ngayah gocekan maupun Rejang Sutri. Dan untuk mempertahankan tradisi ini, krama ngayah dengan sistem giliran. Per hari biasanya sekitar 50 krama istri pada rerainan tertentu seperti Kajang Kliwon,
Purnama, Tilem dan lainnya Rejang Sutri digelar lebih meriah, yakni para krama istri mepayas atau berhias. Biasanya anak-anak perempuan tertarik untuk ikut. Tim Bali Express melaporkan.